Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Anugrah Umar S.Farm MSI. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nadila dari kelas C3 Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan memberikan materi enzim sebagai target aksi obat. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalisator biologis, yang dimana katalisator biologis adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup tanpa ikut berkonsumsi dalam prosesnya. Mereka mempercepat hampir semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel agar kehidupan dapat berlangsung, mulai dari mencerna makanan, memproduksi energi, hingga memperbaiki DNA. Enzim sebagai target aksi obat berarti obat tersebut dirancang khusus untuk mengganggu atau mengubah cara kerja enzim tertentu di dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk menghentikan atau memperlambat proses penyakit. Selanjutnya ada mekanisme aksi utama inhibisi. Kebanyakan obat yang menargetkan enzim bekerja sebagai inhibitor atau penghambat. Enzim memiliki area khusus yang disebut situs aktif atau active site. Tempat molekul alami disebut substrat menempel agar bisa diubah menjadi produk. Substrat adalah molekul atau zat yang menjadi sasaran aksi suatu enzim, di mana enzim akan berkaitan dengannya untuk mempercepat reaksi kimia dan mengubahnya menjadi produk. Produk yang dimaksud adalah molekul yang dihasilkan setelah sebuah enzim mengkatalisis atau mempercepat reaksi kimia. Selanjutnya, obat bekerja dengan mengganggu proses ini melalui dua cara utama. Yang pertama, inhibisi kompetitif. Inhibisi kompetitif yaitu kondisi di mana sebuah inhibitor bersaing langsung dengan substrat untuk mengikat situs aktif pada enzim. Yang kedua, inhibisi non-kompetitif. Inhibisi non-kompetitif adalah jenis penghambatan enzim di mana inhibitor berkaitan dengan enzim di lokasi selain situs aktif yang mengubah bentuk enzim, sehingga substrat tidak dapat mengikat secara efektif. Berikut ada contoh obat yang paling umum bekerja dengan menargetkan enzim. Yang pertama, obat pereda nyeri, yaitu aspirin. Yang kedua, obat penurun kolesterol, yaitu atorvastatin. Yang ketiga, ada obat tekanan darah, yaitu kaptopril. Yang keempat, antibiotik, yaitu penisilin. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat dari aspirin. Enzim siklogenase 1 atau COX-1 hadir sebagai dimer atau dua subunit yang terkait. Pada membran trombosit, ia memiliki situs katalik yang dapat diakses melalui saluran hidrofobik. Kemudian, asam arakidonat atau AA disebut asam lemak masuk ke situs katalik COX-1 melalui saluran hidrofobik. Dalam situs katalik, COX-1 mengkatalisis konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin H2 atau PGH2. PGH2 kemudian diubah lebih lanjut oleh enzim PGH2 isomerase menjadi tromboksan A2 atau TXA2. TXA2 adalah molekul pensinyalan yang sangat kuat yang memicu aktivitas trombosit dan agrenasi trombosit atau penggumpalan darah. Setelah dilakukan pemberian aspirin yang masuk dan bertindak sebagai inhibitor irreversible COX-1, gugus asetil dari aspirin secara kovalen menempel melalui proses yang disebut asetilasi pada residu asam amino serin 529 yang terletak di dekat saluran masuk situs katalik enzim COX-1. Selama proses ini, aspirin dirubah menjadi asam salisilat. Penambahan gugus asetil CH3COO ke serin 529 menyebabkan modifikasi stetik atau perubahan bentuk ruang di sekitar saluran hidrofobik. Gugus asetil yang besar ini secara fisik menghalangi atau mengobstruksi
akses asam arakidonat untuk masuk ke situs katalik COX-1. Dengan akses asam arakidonat yang terhambat, enzim COX-1 tidak dapat lagi mengubah asam arakidonat menjadi PGH2. Akibatnya, produksi tromboksan TXA2 menjadi berhenti karena TXA2 merupakan mediator kunci untuk aktivasi dan agregasi trombosit. Penghentian produksinya secara permanen pada trombosit yang tidak dapat membuat enzim baru menghasilkan efek antiplatelet atau pengencer darah. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat atorvastatin. Atorvastatin masuk ke dalam sel, terutama sel hati, dan secara langsung menghambat enzim HMG CoA reduktase. Enzim ini biasanya berfungsi mengubah HMG CoA menjadi mevalonat. Langkah ini adalah tahap penentu laju dalam biosintesis kolesterol. Dengan menghambat HMG CoA reduktase, atorvastatin secara efektif menghentikan produksi mevalonat yang pada akhirnya menurunkan sintesis kolesterol di dalam sel. Ini ditunjukkan dengan panah ke bawah, yaitu pada kolesterol. Penurunan kadar kolesterol di dalam sel hati memicu mekanisme umpan balik sebagai respon untuk mengganti kekurangan kolesterol internal. Sel hati meningkatkan jumlah upregulasi dari reseptor LDL atau low density lipoprotein pada permukaannya. Reseptor LDL ini berfungsi untuk mengikat dan mengambil partikel LDL yang sering disebut sebagai kolesterol jahat yang beredar di dalam darah. Peningkatan jumlah reseptor LDL pada sel hati menyebabkan peningkatan penyerapan kolesterol LDL dari aliran darah ke dalam hati. Proses ini secara keseluruhan akan menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah pasien yang merupakan tujuan utama pengobatan atorvastatin untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada mekanisme obat captopril. ACE inhibitor menargetkan dan menghambat kerja enzim ACE atau angiotensin converting enzyme. ACE bertanggung jawab untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 1 biasanya berbentuk yang relatif tidak aktif, sedangkan angiotensin 2 bentuk yang sangat aktif dan poten. Dengan menghambat ACE, produksi angiotensin 2 akan menurun. Enzim ACE juga memiliki peran dalam menonaktifkan bradikinin atau zat yang bersifat vasodilator atau melebarkan pembuluh darah menjadi metabolit tidak aktif. Penghambatan ACE oleh obat menyebabkan bradikinin meningkat atau tertumpuk karena tidak dapat dipecah. Peningkatan bradikitin berkontribusi pada efek vasodilatasi atau penurunan tekanan darah, tetapi juga sering menjadi penyebab efek samping bentuk kering yang khas pada penggunaan ACE inhibitor. Angiotensin 2 bekerja pada tahap akhir sistem RAAS, yaitu bekerja dengan memblokir reseptor angiotensin tipe 1. Reseptor angiotensin tipe 1 adalah tempat angiotensin 2 berkaitan untuk menghasilkan efek vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, dan
retensi air atau natrium. Meskipun angiotensin 2 mungkin tetap diproduksi, angiotensin 2 mencegahnya berikatan dengan reseptor AT1 sehingga menghalangi semua efek merugikan dari angiotensin 2. Dengan menghambat pembentukan atau aksi angiotensin 2 pada reseptor angiotensin 1, kedua kelas obat tersebut secara efektif mencegah efek-efek yang tertera di bagian bawah diagram. Kedua obat menyebabkan vasodilatasi yang secara langsung menurunkan tekanan darah. Ini membantu menenangkan sistem saraf yang meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Dengan menghambat angiotensin 2, pelepasan aldosteron atau hormon yang mempromosikan retensi Na atau air juga berkurang, yang menyebabkan peningkatan ekskresi air atau natrium pada penurunan volume darah sehingga turut menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada mekanisme kerja penisilin. Penisilin yaitu antibiotik yang termasuk dalam kelas obat beta-laktam. Mekanisme kerja penisilin ini menargetkan struktur unik pada bakteri, yaitu dinding sel peptidoglikan. Dinding sel ini sangat penting untuk melindungi bakteri dari tekanan osmotik internal dan mempertahankan bentuknya. Selanjutnya, penghambatan transpeptidasi. Penisilin berkaitan dengan sekelompok enzim yang terletak pada membran sel bakteri yang dikenal sebagai penicillin binding proteins atau PBPS. PBP ini adalah enzim transpeptidase yang bertanggung jawab untuk langkah terakhir dalam sintesis dinding sel, yaitu proses cross-linking antar rantai peptidoglikan. Struktur kimia beta-laktam pada penisilin sangat mirip dengan substrat normal yang seharusnya diikat oleh PBP. Penisilin secara irreversibel menghambat situs aktif PBP. Proses ikatan silang peptidoglikan berhenti. Hal ini mencegah pembentukan dinding sel yang kuat dan stabil. Tanpa dinding sel yang lengkap dan kuat, bakteri tidak dapat menahan tekanan osmotik. Selain itu, penghambatan PBP oleh penisilin juga dapat mengaktifkan enzim autolitik di dinding sel bakteri yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada dinding sel. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel secara berlebihan dan bakteri akan pecah dan mati. Mekanisme ini disebut sebagai efek bakterisida. Adapun kesimpulan dari PPT saya yaitu enzim merupakan target molekuler yang krusial dalam farmakologi dengan mengikat dan menghambat aktivitas enzim spesifik seperti COX-1 oleh aspirin, HMG CoA reduktase oleh atorvastatin, atau ACE oleh captopril. Obat dapat secara efektif memodulasi jalur biokimia yang bertanggung jawab atas timbulnya penyakit, sehingga menghasilkan efek terapeutik. Konsep inhibisi kompetitif dan non-kompetitif menjelaskan bagaimana obat berinteraksi dengan situs aktif enzim untuk mencapai modifikasi fungsional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.